Baik, Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu ini kita boleh pakai untuk menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa. Mari kita mengarahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita merenungkan kasih Tuhan, yaitu karya terbesar yang Dia telah lakukan di kayu salib, kasih yang terindah, hati yang mulia. Terbesar, kasih yang indah Engkau telah berikan bagi kami, mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk semua yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan pada malam hari ini kami datang menyembah Engkau dalam persekutuan kelompok doa. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami, layakkan kami, biar kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan kita nyanyi lagi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 97, pakai hidupku ya Tuhan. Kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengan kasih-Mu
mendengar firman Tuhan, kita menyanyi lagi dengan sebuah pujian mengatakan, seperti rusa yang rindu sungaimu. Bapa di surga, pada malam ini kami bersyukur kepadamu karena ada waktu bagi kami untuk datang beribadah dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu dan membacanya. Kiranya Engkau memberkati kami dalam waktu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu kami baca renungkan, menguatkan, meneguhkan iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau urapi kami semua, memberkati kami dalam renungan firman Tuhan ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada malam hari ini dalam kelompok doa kita. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 dan saya membaca untuk kita. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama murid-murid yang lain itu. Berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk di dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu
dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, saya membaca lagi di dalam Matius pasal 28, Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari dua nas yang saya baca untuk kita ini, bahwa tema yang kita renungkan, bukti kebangkitan Yesus. Bukti kebangkitan Yesus adalah nyata. Kalau kita berbicara tentang bukti, adalah sesuatu yang kita lihat dari satu pernyataan atau cerita yang disampaikan. Nah, dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 menjelaskan kepada saya dan saudara tentang apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi pada saat hari yang ketiga dari kematian Yesus Kristus. Dikatakan bahwa pada pagi-pagi benar dalam hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dia tahu di mana dia dikuburkan, dan pada saat dia pergi pagi-pagi benar, begitu dia mendekati kubur, dia melihat batu yang ada yang menjadi tutup kubur Yesus sudah terguling dan tidak ada lagi. Dan dia tidak langsung pergi melihat apa yang ada di dalam kubur, bagaimana dalam kubur, tapi langsung kembali mendapati murid-murid Yesus. Dia bertemu dengan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikatakan murid yang dikasih, itu Yohanes, dan berkata kepada dia bahwa Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dia tidak tahu di mana diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu berlari-lari juga ke kubur. Mereka melihat betul apa yang dinyatakan oleh Maria dalam Magdalena. Dengan kebingungan dan kecengangan waktu itu, mereka kembali ke rumah. Tetapi dalam hal ini mereka rupanya tidak percaya, tidak meyakini apa yang telah Yesus katakan sebelumnya. Dalam ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, disinilah kita melihat bahwa berita tentang kebangkitan Yesus Kristus bukan satu gosip lagi, bukan sensasi atau merupakan cerita bohong, tetapi inilah betul-betul fakta, kenyataan yang terjadi. Bahwa di dalam Matius pasal 17, Yesus sendiri berkata, dia menyatakan kepada murid-muridnya. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Dia berkata kepada mereka, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Matius mencatat bahwa apa yang Yesus katakan memang terjadi. Dan inilah yang ditulis oleh Yohanes.
bahwa pada hari itu kuburnya kosong, membuktikan dia telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia telah bangkit. Nah, inilah yang dilihat dari murid-muridnya, bahwa Yesus memang bangkit sebenarnya, dan mereka tidak percaya. Kalau kita baca selanjutnya, bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka di dalam pasal 20 ayat 11 sampai 18. Di situ Yesus menampakkan diri kepada mereka, bahwa malaikat menyatakan berkata, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku akan dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bapak saudara kasih Tuhan, pernyataan ini membuktikan Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada Maria dan berkata dia akan kembali kepada Bapa. Nah, inilah bukti bahwa Yesus bangkit dari antara mati. Dan yang kedua, dari segi para imam, kita melihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukti Yesus bangkit di dalam pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dikatakan bahwa ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang Farisi, orang-orang dari penjaga itu, ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pernyataan ini, perbuatan yang dilakukan oleh para imam nih, pada tua-tua ini, mereka tahu Yesus sudah bangkit. Mereka mengetahui bahwa Yesus memang bangkit. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk supaya orang tidak mengetahui, tidak percaya bahwa Yesus memang. Tapi saudara kasih Tuhan, tidak bisa. Dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan, apa yang dinyatakan oleh Yesus, dia memang bangkit karena dia Tuhan. Jadi dari sini kita bisa mengambil keputusan, dari sini kita bisa mengambil apa yang dilakukan oleh murid-murid, apa yang mereka lihat, dan apa yang dilakukan oleh para imam, menunjukkan Yesus memang bangkit. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Yesus. Nah, dengan bukti kebangkitan Yesus ini, dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, apa yang dia berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dia lakukan di kehidupan kita? Yang pertama, bukti kebangkitan Yesus ini, kuburnya kosong. Bukti kebangkitan Yesus ini, para imam berusaha untuk membuat berita bohong. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita memperoleh kemenangan. Dalam kebangkitan Yesus memberi kehidupan, membawa kehidupan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Dikatakan bahwa kebangkitan Yesus sebagai penegasan bahwa Ia adalah kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia bukan sekedar hidup, melainkan kehidupan kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal itu. Karena Kristus telah bangkit, maka setiap orang yang percaya akan mengalami kebangkitan. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, jawab Yesus, "Akulah bangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku
tidak akan mengalami mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 11 ini, di pasal ini kita melihat cerita peristiwa yang terjadi tentang Lazarus dibangkitkan. Dia sudah mati, tetapi Yesus katakan dia sedang tidur, dan dia bangkit, menunjukkan bahwa Yesus berkuasa dalam kehidupan ini, menunjukkan bahwa Yesus memang berdaulat dalam kehidupan ini, dan di dalam dia ada kehidupan. Dia katakan bahwa walaupun sudah mati tapi akan hidup selama-lamanya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara Tuhan? Kita boleh mengalami kematian jasmani, kita boleh mengalami kematian tubuh ini, tetapi kehidupan secara rohani kita tetap hidup bersama dengan Bapa di surga. Roh dan jiwa kita kembali kepada Bapa di surga, Sang Pemilik kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita bersandar penuh kepada Dia, hidup mengandalkan Dia, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, mengikuti Dia, dan melakukan apa yang diperintahkan pada kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara Tuhan? Karena Yesus yang kita percaya, yang telah bangkit ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan di atas segala-galanya, Raja di atas segala raja, dan Dia adalah Juru Selamat kita, kehidupan kita. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi bagian saudara-saudara hidup sesuai dengan benar Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, dan Tuhan akan memberkati kita. Kita patut bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara mati. Buktinya nyata, dan kebangkitan Yesus Kristus memberi kehidupan bagi kita, kehidupan kekal, kemenangan bagi kita atas kuasa dosa, kemenangan bagi kita atas kuasa maut, kemenangan atas kepada kita atas pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Jadi tinggal percaya, melakukan perintahnya, hidup sesuai dengan kebenarannya, maka kita tetap memperoleh keselamatan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita dalam iman kita, bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, biarlah firman yang telah kami baca, renungkan pada malam ini, menguatkan, meneguhkan kami. Biarlah kami tetap kuat teguh dalam Tuhan, percaya kepadamu, bahwa Engkau Tuhan yang selamat kami, Tuhan memberi kehidupan, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan, terima kasih atas pengorbanan-Mu, bahwa Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup ini. Kami berserah penuh padamu, biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar. Karya salibnya telah membangkitkan Kristus dan telah membangkitkan kita. Itu jaminan bagi kita. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 82, Berjalan Serta Muhalis. Kita akan berdoa, merupakan doa bersama sebagai bahan doa
kita bisa lihat di grup kita masing-masing sesuai jadwal yang telah disediakan, dan juga berdoa untuk persembahan dan setiap kegiatan kita sepanjang hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh melayani Tuhan lewat persembahan yang telah kami berikan, dan juga kami boleh menyembah Engkau dalam ibadah kelompok doa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan. Hamba berdoa untuk anggota jemaat yang menyampaikan bahan doanya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan, baik sakit penyakit, masalah-masalah yang mereka hadapi, mungkin rencana mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Demikian juga dalam keluarga mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan masing-masing, Tuhan memberkati. Anak cucu yang mengikuti pendidikan yang sedang bertumbuh, Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan setiap hari, Tuhan lindungi, berikan hikmat kemampuan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga seluruh anggota kelompok doa yang ada, Tuhan memberkati. Di dalam setiap kerinduan, di dalam setiap aktivitas masing-masing, biarlah Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati untuk selalu mencari dan mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa juga untuk Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Tanjung Selor. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan, badan pengurus jemaat yang bekerja sama, setiap kategorial yang ada, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar ada kerjasama yang baik untuk mendukung satu sama yang lain, dan setiap pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan, yang dilaksanakan, Tuhan memberkati semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Engkau sudah menolong kami dalam penyembahan dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Kiranya apa yang telah kami lakukan menjadi hormat kemuliaan bagi namamu dan menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami, dan kami mempersembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus dan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam. Shalom. Salam.